yang mulia itu selalu kita dapatkan dengan berbagai macam rintangan, tantangan, dan juga perjuangan. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Kenapa umat Islam sekarang ini rendah? Kenapa umat Islam sekarang ini tidak memiliki kekuatan yang diperhitungkan oleh lawan-lawannya? Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan itu. Cita-cita itu bisa rendah, atau semangat seseorang di dalam mengejar cita-cita itu bisa rendah, atau bisa melonjak, itu tergantung sebab. Makanya di sana ada beberapa sebab yang membuat seorang itu memiliki semangat untuk mengejar cita-cita, semangat untuk mengejar berbagai macam hal-hal yang selama ini ditargetkan entah di dalam belajar, entah di dalam berbisnis, atau di dalam usaha apapun. Ya, di antara sebab jatuhnya semangat, ya, kendornya semangat, bahkan sampai pada tingkatan futur, itu difaktori oleh beberapa sebab. Yang pertama adalah hubbud dunya. Ya, kecintaan kita yang berlebihan terhadap dunia melemahkan semangat kita untuk mengejar sesuatu yang lebih tinggi. Ya, untuk mengejar sesuatu kemuliaan, meskipun kita itu sendiri, kalau orang itu sudah cita-citanya baik, tidak ada masalah. Makanya dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah, titilah jalan kebenaran, jangan kamu takut terhadap kesepian. Karena rata-rata puncak itu makin tinggi, makin sedikit yang melampaui pada puncak tersebut. Jalan itu makin mengerikan, jalan itu makin terjal, maka makin sedikit orang yang bisa melaluinya. Begitulah segala sesuatu yang mahal, yang mulia itu selalu kita dapatkan dengan berbagai macam rintangan, tantangan, dan juga perjuangan. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, man khafa adlaj, siapa yang takut akan azab Allah, maka adlaj, dia akan semangat untuk bangun pada malam hari. Waman adlaja, siapa yang sekarang ini mau bangun pada malam hari, mengejar meskipun pada waktu malam gelap, maka balaghal manzila, dia akan sampai pada tujuan. Ala inna sil'atullahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atullahil jannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Pernahkah kita mendapatkan suatu barang yang mahal dengan bayaran yang murah? Pernahkah kita sekarang ini mendapatkan sesuatu yang mahal dengan perjuangan yang remeh-temeh? Pernahkah kita mendengarkan di sekitar kita orang-orang yang berhasil tanpa mengorbankan berbagai macam pengorbanan yang berat, keringat yang bercucuran, dan berbagai macam semangat yang dia kerahkan? Bahkan dia maksimalkan tenaganya, dia maksimalkan pikirannya, dia maksimalkan waktunya untuk fokus mengejar apa yang menjadi cita-cita tersebut. Selanjutnya, yang menyebabkan orang itu memiliki rendah semangat di dalam mengejar cita-cita adalah wa karahiyatul maut. Ya, benci kematian. Karena orang yang benci kematian, dia tidak akan bisa mengejar surga di dalam wahana jihad. Orang yang benci kematian, dia akan selalu gamang di dalam menerjang berbagai macam resiko untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itulah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sehingga ikhwani yang dirahmati oleh Allah, kenapa umat Islam sekarang ini rendah? Kenapa umat Islam sekarang ini tidak memiliki kekuatan yang diperhitungkan oleh lawan-lawannya?
Hanya satu, karena umat Islam sekarang sudah pada kena penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sehingga pertimbangan apapun selalu materi, ya. Langkah apapun selalu ditentukan oleh bayaran berapa yang dia dapatkan. Dan seluruh perjuangan menuju kepada kemuliaan dunia dan akhirat untuk meraih surga akan tertarung di kaki sendiri, karena selalu yang menjadi hambatan utama adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Selanjutnya, yang menyebabkan orang itu rendah, patah arang di dalam mengejar cita-cita adalah al-futur. Futur merupakan satu kondisi orang itu turun, rendah, ya, ngeblank. Ya, bahkan kalau kita lihat dari berbagai macam kenyataan, banyak orang yang Masya Allah, ya, keluar dari berbagai macam kebaikan. Yang dulunya istiqomah sekarang berantakan. Yang dulunya di atas kebenaran sekarang membela kesesatan. Yang dulunya kuat di dalam membela sunnah, sekarang dia memusuhi sunnah. Kenapa? Karena futur. Makanya Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang mulia, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Segala sesuatu usaha itu ada masa semangatnya. Setiap masa semangat itu ada masa kendurnya. Siapa yang masa kendurnya di atas sunnah, maka dia tetap mendapatkan petunjuk. Artinya kendornya dia masih berada di dalam bimbingan Ar-Rahman, bimbingan kebaikan, yaitu sunnah. Tapi barang siapa yang masa kendornya itu tidak di atas sunnah, maka dia akan hancur. Betul. Kita lihat bagaimana orang-orang yang sekarang ini meniti kebaikan dan kebenaran, mengikuti manhaj salaf, kemudian ngajinya tidak tuntas, maka dia akan gampang buyar, gampang kendor, gampang patah arang. Yang kita sayangkan, ya, maaf, banyak mereka yang memiliki kesemangatan secara global, ingin hijrah, ingin kembali kepada sunnah. Tetapi ternyata berbagai macam prinsip-prinsip tersebut tidak didasarkan di atas sunnah. Sunnah hanya hiasan global yang ada di lisan. Kita ngaji sunnah, kita kembali sunnah, tetapi kita jadikan sebagai kajian yang rutin, kajian yang praktis, kajian yang detail belum. Contoh saja, pertanyaan yang sangat mudah kepada saudaraku yang sekarang ini meniti jalan hijrah. Dan hijrah itu kata Rasulullah, al-muhajir man hajaran nafsahu manahallahu ta'ala. Yang namanya muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Pertanyaan mendasar, sudahkah kita itu mengkaji Riyadhus Shalihin secara tuntas? Sudahkah kita hatamkan secara baik Arba'in Nawawi? Itu saja. Klaim-klaim kita kembali kepada sunnah, klaim-klaim kita sekarang di atas sunnah, itu semuanya mentah karena tidak kita ilmui. Karena semangat tadi atau segala sesuatu itu bisa terwujud karena adanya ilmu yang menunjukkan jalan tersebut, adanya semangat untuk meniti jalan tersebut. Semangat tok, tapi kita tidak punya ilmu, nyasar. Kita punya ilmu, tapi kita tidak semangat untuk menitinya, maka kita juga tidak akan sampai pada tujuan kita. Dengan demikian, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, evaluasi kita utama pertama, hijrah bersama tantangannya itu sebetulnya adalah sesuatu yang manis. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya tentang berbagai macam ujian di dalam kebaikan dan kebenaran, dia mengatakan ini adalah makanan di atas segala makanan. Kalau tidak ada ujian, maka rohani ini merasa lapar. Tidak ada yang bisa menyaplai kecuali ujian tersebut. Sehingga ujian itu tidak dijadikan momok sebagai orang mulia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan,
Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama hambanya sering diuji. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Rasulullah SAW menjawab, al-anbiya summal amsal fal amsal. Tuh, perhatikan. Kemudian, di antara yang menyebabkan orang itu futur adalah ihdarul waqt ats-tsamin, menyanyiakan waktu yang mahal. Betapa banyak sekarang ini waktu kita buang-buang untuk membuka HP dan berbagai macam aksesorisnya yang tidak bermanfaat. Berapa banyak waktu kita buang-buang di satu obrolan yang ngalor ngidul, qila wal qal, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Padahal kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhat wal faraq. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan itu, yaitu sehat dan sempat. Kadang-kadang kita sehat tapi nggak sempat. Kita kadang-kadang sempat tapi nggak sehat. Jarang sekali dua kenikmatan itu ngumpul. Ketika ngumpul pun kita sia-siakan. Coba bayangkan betapa banyak orang yang membunuh waktu di kolom-kolom pemancingan. Berapa banyak orang yang sekarang ini membuang waktu di majelis-majelis ghibah. Betapa banyak orang yang sekarang ini membuang-buang waktu di dalam berbagai macam warung-warung kopi dan tempat-tempat yang tidak, sekarang ini ngobrol tidak bermanfaat. Akhirnya yang terjadi adalah kita nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Makanya Rasulullah SAW ketika bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'." Tidaklah bergeser kaki seorang hamba anak Adam nanti di hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, wa an syababihi fima abla, tentang masa remajanya dihabiskan untuk apa, wa an ilmihi bimadza amil, tentang ilmunya sudah belum diamalkan, wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan.